Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Jayabaya, Jongko Joyoboyo, versi Sabdo Palon, yang sampai saat ini sudah sampai pada keterangan pada pasal yang ke-8. Oleh sebab itu saya akan melanjutkan keterangan mulai dari pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-16. Mengapa begitu panjang? Pemirsa dimanapun Anda berada, ramalan Sabdo Palon yang telah dilontarkan di hadapan seorang raja, yaitu Brawijaya yang kelima atau Prabu Brikertabumi, setelah tahun yang telah ditetapkan, yaitu pada pasal yang ke-7 dikatakan bahwa dimulainya apa yang telah disampaikan oleh Sabdo Palon itu adalah pada Lawon Sabto Ngesti Aji, yaitu simbol-simbol tahun. Dan apabila tahun ini, simbol-simbol tahun ini dijadikan tahun Masehi, maka seperti yang saya katakan pada keterangan saya yang lalu, yaitu terjadi antara tahun 1948 yang akhir dan tahun 1949 awal hingga akhir. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu apakah sudah berhenti? Itu baru dimulai, itu baru diawali. Jadi sangat teng sangsoro. Dan pasal 8 dikatakan beboyo engkang tumibo. Ini dimulai dari tahun ini. Dan kemudian sampai kapan? Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan keterangan-keterangan yang ada di dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 16. Dan dari pasal 16 inilah nanti berakhirnya, yaitu apa yang disampaikan oleh Sabdo Palon di hadapan seorang raja Prabu Brikertabumi. Dan setelah itu Sabdo Palon kemudian menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan pada pasal 9 dan langsung berturut-turut sampai dengan pasal yang ke-16. Warno-warno kang bebaya ngerusaken tanah Jawi, sakung tiang nyambut karyo pamedal boten nyekapi, priyayi kebranti sodakar tuna sadarum, wong klidik ora mingsara, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sirna ning wana. Di dalam pasal 9 ini merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, yaitu menegaskan dari pasal yang ke-7 sangat teng sangsoro. Kemudian pada pasal yang ke-8 beboyo engkang tumibo. Jadi di dalam pasal 9 ini warna-warni kang beboyo, ini adalah timbulnya bermacam-macam mara bahaya yang terjadi saat itu. Jika kita meneliti di sejarah, bagaimana keadaan setelah
Madiun dibasmi oleh tentara Republik Indonesia. Para tokohnya banyak yang mati. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah penyerbuan yang sangat mendadak dari pihak Belanda, yaitu agresi militer Belanda yang kedua, yang terjadi pada akhir tahun 1949. Nah, kemudian itu ditangkapnya para tokoh Soekarno-Hatta dan para tokoh yang lain, kemudian mereka dipenjarakan dan diasingkan. Maka setelah itu tentu saja terjadi sebuah musibah yang luar biasa yang merata di seluruh penjuru tanah air, karena Republik Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Setelah terjadi perjanjian Meja Bundar dan akhirnya diselesaikan, maka terbentuklah negara baru, yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Apakah sudah selesai? Ternyata belum selesai. Warni-warni Kang Beboyo justru malah dimulai lagi dari terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, digambarkan di dalam pasal 9 ini, tanah Jawa pada waktu itu benar-benar rusak. Sagung tiang yang berkaryo, pamedal mboten nyekapi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi saat itu hancur. Ekonomi hancur. Dan keadaan politik yang carut marut. Ini terjadi antara tahun 1950 sampai 1955. Ini merupakan kelanjutan dari warna-warna Kang Beboyo angrusaken tanah Pulau Jawi. Kerusakan politik, kerusakan ekonomi, hancurnya politik dan hancurnya ekonomi melanda merata di seluruh negeri. Apa akibatnya? Penderitaan, kesengsaraan, kawulo alit, orang bawah, akar rumput yang menjadi sasaran penderitaan, yang menerima penderitaan. Bisa digambarkan jika masih ada orang tua yang masih hidup sampai sekarang. Beliau-beliau yang tua-tua itu bisa merasakan bagaimana mereka makan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa begitu? Karena dijelaskan pamedal mboten nyekapi. Artinya kaum tani di dalam menanam tanaman-tanaman sebagai kebutuhan penyangga hidup sehari-hari tidak mencukupi. Karena apa? Setahun panen sekali. Kalau setahun itu panen sekali, kemudian dalam keadaan dalam tahun itu para petani tanamannya diserbu oleh hama, apa yang terjadi? Sehingga kaum tani saat itu sungguh benar-benar menderita. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Para priayi keh beranti, orang-orang yang berpendidikan, yang berpangkat tinggi, mulai dari pangkat di tingkat kabupaten hingga sampai di tingkat pusat, mereka beranti. Beranti itu bisa dikatakan berantem. Bisa dikatakan mereka itu benar-benar tertekan jiwanya.
Mereka benar-benar dalam keadaan tersiksa batinnya. Mengapa? Karena di antara para pejabat, para priayi itu ada yang jujur, tapi banyak yang korup, banyak yang tidak jujur. Sehingga mereka-mereka yang jujur memegang amanah, mereka pasti akan menderita batin, perang batin, berhenti. Tetapi bagaimanakah mereka yang korupsi? Bagaimana mereka yang tidak jujur? Apakah mereka itu bisa tenang? Mungkin dilihat banyak orang dia itu orang makmur, kaya raya, banyak uang, tetapi sebenarnya dia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Dia juga tersiksa batinnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, priayi keh berhenti sodagar tuno sadarum. Jadi para pedagang pun juga hancur. Tuno sadarum artinya mereka semuanya dalam keadaan merugi. Dan mereka dalam keadaan diambang kebangkrutan. Wong tani ora nyukupi, wong glige ora mingsro, dan semuanya itu menunjukkan situasi, kondisi, gambaran situasi saat itu yang saya perkirakan terjadi antara tahun 1950 sampai dengan 1955. Oleh sebab itu pametune akeh sirna aning wono, dalam arti mereka-mereka yang berusaha dalam bidang pertanian, mereka dalam keadaan tidak menghasilkan apa-apa karena pawetune mereka merasakan hama-hama yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa mengambil panen karena dalam keadaan fusuh, karena dimangsa oleh hama. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang terjadi? Pada pasal 10 dikatakan bumi hilang berkati. Seakan-akan bumi ini sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Seakan-akan bumi ini untuk menumbuhkan tanaman yang bisa menghasilkan pangan, yang menghasilkan rezeki, ini seakan-akan enggan untuk mengeluarkan rezeki itu. Mengapa? Mungkin saja bumi mengatakan kelakuan manusia-manusia di atasnya yang menginjak buminya sudah jauh dari Tuhannya. Sudah banyak mereka-mereka yang melupakan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu bumi yang menghasilkan, bumi yang memberkati, bumi yang bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Tetapi sekarang ini seakan-akan bumi hilang berkati, seakan-akan bumi ini enggan untuk mengeluarkan hasil. Mengapa? Itu tadi, karena banyak orang-orang yang durhaka, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak harus dilakukan, kurang bersyukur terhadap Yang Maha Kuasa. Omo kathah kang datengi, maka hama-hama itu berdatangan untuk menggerogoti tanaman-tanaman para petani dan tanaman-tanaman yang telah diusahakan dengan susah payah. Kayu kathah ingkang ilang cinolong dening sujanmi. Hutan-hutan pun mulai gundul karena banyak belandong-belandong dan orang-orang yang mencuri kayu-kayu di hutan. Oleh sebab itu, hutan juga begitu.
hutan yang telah diusahakan oleh pemerintah untuk mendapatkan kayu-kayu sebagai sarana pembangunan, mereka dengan seenaknya mengambil kayu-kayu itu tanpa izin, mencuri kayu-kayu itu dari hutan, sehingga hutan menjadi gundul. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya tentu saja yang terjadi adalah panrisaknyo ngelangkungi. Karena pencurian kayu besar-besaran di hutan-hutan, akhirnya kerusakan alam sungguh sudah tidak bisa dikendalikan. Karena rebut rinebut, risak tataning janmu, karono yen dalu grimis keh maling, yen rino wo kathah tetiang ingkang begal. Jadi mereka itu saling berebut, baik itu di hutan, berebut kayu-kayu itu. Mereka mencuri, mereka mengambil tanpa izin, tetapi mereka pun juga berebut. Bagaimana kalau mereka itu mencuri kayu-kayu di hutan? Ketika itu masih belum ada mesin yang canggih seperti sekarang. Kalau dulu mencuri kayu di hutan-hutan itu bukan satu orang, dua orang, tapi ratusan orang. Kemudian mereka menebang bersama-sama, kemudian menggotongnya kayu-kayu itu, kemudian memendamnya kayu-kayu itu, disembunyikan. Sehingga pada suatu saat apabila diperlukan, maka kayu-kayu itu akan digali kembali. Dan hutan, kerusakan hutan semakin hari semakin bertambah parah. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah risak tatananing janmu. Artinya apa? Rusaklah aturan-aturan manusia. Dan kalau sudah demikian, kalau ekonomi sudah hancur, apa yang akan diperbuat oleh masyarakat? Masyarakat butuh makan, rakyat butuh untuk menghidupi keluarganya. Tetapi bagaimana kalau dalam keadaan terjepit? Mereka tentu larinya adalah mengambil milik orang lain demi perutnya, demi anak dan istrinya, demi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka kalau malam akan mencuri, tetapi kalau siang mereka akan begal. Begitulah pemirsa dimanapun Anda berada, gambaran situasi dan kondisi, yaitu kelanjutan dari tahun yang telah ditunjuk oleh Sabdo Palon, yaitu Lawon Sabto Ngesti Aji. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan ini akan saya lanjutkan untuk episode selanjutnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai saat ini sudah sampai pada pasal yang ke-10, sehingga kurang 6 pasal lagi, maka ramalan Sabdo Palon di dalam ramalan Doyoboyo ini nanti akan berakhir, karena setelah itu Sabdo Palon kemudian pergi dari hadapan Beri Kertabumi dan kemudian kembali ke alam lelimunan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini. Jangan lupa dukung saya, berikan saya semangat, berikan saya subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.